Nah, oke teman-teman, kali saya akan kembali lagi membahas mengenai kabar terbaru dari Timnas Indonesia. Banyak yang bilang kepada saya ya mengenai perkembangan terbaru mengenai Martin Paes ya. Bang, bagaimana sosok Martin Paes ini? Apakah dia bisa untuk segera menjadi bagian timnas? Karena memang dari segi apapun ya Martin Paes ini dibutuhkan di ronde ketiga. Dan saat ini memang prosesnya ini sedang alot. Dan saya akan mengabarkan ya mengenai berita terbaru prosesnya di CAS saat ini dan sebenarnya seperti ini. Peluang untuk di bulan September nanti itu apakah masih ada untuk Martin Paes atau memang masih sangat sulit? Karena menurut saya seperti ini. Di CAS ya, Badan Arbitrase Internasional ini memang ada beberapa hal yang menurut saya ini memudahkan untuk segera dipercepat. Sehingga menurut saya ya, proses keberhasilan Martin Paes ini ada di semua pihak ya. Nah, mengapa saya bilang ini ada di semua pihak? Karena di sini ada dari PSSI, KNVB, FIFA, kemudian ada beberapa pengacara ya dari perwakilan masing-masing negara untuk menyelesaikan sengketa ini ya antara Federasi Belanda dan juga Indonesia tentunya. Nah, saya akan membahas tuntas mengenai CAS ini ya. Apakah Martin Paes ini bisa segera debut? Ya, ini menurut saya pembahasan sangat seru dan mengedukasi karena pembahasan ini kita akan mengulik lebih dalam mengenai CAS ya, Badan Arbitrase Internasional ini. Oke, jangan lupa untuk bangun channel ini, silahkan kalian tekan tombol like, komen, dan juga subscribe, serta tekan tombol loncengnya, agar kalian selalu mendapatkan notifikasi dari video-video saya selanjutnya. Martin Paes, kalau kita membahas sosok ini ya, saat ini pun dia dilihat dari segi market value melonjak ya dari 15 miliar ke 26 miliar. Ini membuktikan bahwa kualitasnya semakin naik. Kemudian pertandingan terakhir ya kemarin saat melawan ST Laos ya, dia berhasil menang ya. FC Dallas berhasil menang 2-0 dan Martin Paes lagi-lagi menjadi man of the match dengan rating tertinggi 8,9 poinnya atau ratingnya itu menurut saya sangat tinggi sekali sebagai kiper apalagi. Nah, di sini kalau dilihat ya bahwa sebenarnya proses CAS ini sudah mulai dilakukan atau banding ke Badan Arbitrase Internasional itu sudah dilakukan oleh Timnas Indonesia, oleh PSSI dalam hal ini ya. Ini karena memang proses dari segi dokumen itu semuanya sudah dilengkapi oleh PSSI ya, dari persyaratan bagaimana banding, kemudian status kewarganegaraan Martin Paes ya yang sudah menjadi warga negara Indonesia itu sudah dilengkapi. Artinya PSSI selangkah lebih maju. Nah, kita jangan dulu bicara mengenai cepat tidaknya Martin Paes ini membela timnas Indonesia ya. Ini poin pertama. PSSI sedikit lebih maju ya untuk mempercepat ya proses ini sebagai persyaratan banding. Nah, kemudian saya melihat bahwa di aturan ya CAS ya itu di tahun 2017 ya. Ini aturan terbaru dari CAS ya yang mengatakan ya, ini mungkin nanti bisa saya selipkan juga ya di sini. Nah, oke. Dalam tugasnya ya, pelaksanaan CAS ya membuat norma-norma yang baru berdasarkan penggabungan berbagai peraturan yang sesuai dengan prinsip-prinsip dan dasar hukum. Norma-norma tersebut dilakukan ya, kemudian diberlakukan terhadap seluruh komunitas olahraga. Nah, artinya dalam hal ini sepak bola ya, semua aturan-aturan ya yang ada berlaku di FIFA, kemudian berlaku di KNVB, ya, kemudian berlaku di PSSI itu akan digabungkan jadi satu. Ya, apa yang menjadi jalan tengahnya di sini? Kemudian celahnya di mana? Nah, ini ditemukan di sini. Nah, kalau dalam hal ini yang menjadi pengganjal itu adalah aturan FIFA ya. Kalau dari KNVB dan juga PSSI clear. Nah, tetapi di sini saya melihat dari artikel ya mengenai fungsi dan wewenang CAS ya. Jadi, CAS ini ya tidak seperti pengadilan sipil konvensional. Nah, CAS memperoleh yuridisinya ya ada atau yurisdisnya yaitu dalam kasus tertentu melalui kesepakatan bersama. Nah, ini yang menjadi poin bagus ya. Jadi CAS ini bisa terselesaikan masalah ya
sebuah masalah ya, itu atas dasar kesepakatan bersama dari pihak terlibat. Prosedur ini dikenal sebagai arbitrase, yang mana dirancang untuk mengikat semua pihak. Jadi di dalam pengadilan nanti ya, itu semua pihak terlibat, kemudian di situ dicari celahnya, mana yang kira-kira bisa untuk diselesaikan secara bersama. Nah, jelas yang menjadi permasalahan kemarin adalah ketika Euro ya atau Piala Eropa U21, Martin Paes masih bermain, tetapi usianya itu lebih tua ya, atau bisa dibilang udah kelewat umur 4 bulan kurang lebih ya pada waktu itu. Nah, pada saat itu memang betul usianya sudah lewat. Tetapi ya proses dari agenda Piala Eropa kemarin ya U21 ya itu mundur karena COVID ya. Sehingga di sini FIFA pun juga tidak bisa ya dalam hal ini mengatur mengenai regulasi mengenai pemain-pemain yang lewat umur ya, karena memang tim udah dibentuk, kemudian skuad sudah diresmikan dan sebagainya. Jadi dari pihak KNVB pun juga tidak ada permasalahan ya. Dan ini pun juga diberlakukan dengan negara-negara lain, bukan hanya Martin Paes ya yang pernah lewat umur ataupun lebih 4 bulan. Ada beberapa negara lain juga memiliki kemiripan seperti Belanda. Tetapi kasus Martin Paes kan berpindah kewarganegaraan. Nah, ini yang menjadi kasus atau masalahnya. Nah, kemudian di sini dalam bunyinya CAS ini akan melihat dari beberapa statement ataupun unsur ya dari KNVB, kemudian FIFA dan juga Indonesia ya mengenai hal ini. Tentu yang diselesaikan dulu adalah di FIFA dan juga KNVB ya. Dan saat ini pun semuanya sedang melobi ya. Semuanya sedang melobi dan dilihat juga bahwa sebenarnya kalau di poin terakhir tadi ya, ini atas dasar semua pihak ya, atas dasar kesepakatan semua pihak. Kalau atas dasar kesepakatan semua pihak ini artinya FIFA pun juga tidak bisa menyalahkan KNVB karena memang ya bisa dibilang karena kendala COVID ya tidak bisa menyalahkan KNVB, dan KNVB pun juga tahu kebutuhan tim mereka ya. Kemudian Indonesia yang menjadi saat ini ya menjadi negara Martin Paes ini ingin membantu Martin Paes ya untuk mempercepat. Nah, ini menurut saya akan ada penyelesaian ya semua pihak, karena di poin CAS itu yang penting ini ada kesepakatan dari semua pihak. Ya, kalau di aturan FIFA memang kita kalah, tetapi kalau untuk kesepakatan di pengadilan itu saya sangat yakin sekali kita bisa menang. Nah, artinya apa ya? Peluang Martin Paes ini untuk membela timnas Indonesia itu menurut saya 90% bisa. Nah, yang 10% ini bagaimana kesepakatan ini akan segera tercapainya kapan? Nah, kalau sudah tercapai, ya saya sangat yakin dia bisa membela timnas Indonesia di bulan September. Itu poinnya. Kalau tidak selesai, ya mungkin bisa mundur lagi. Yang jelas, kalau sudah seperti ini, menurut saya, CAS ini bukan berlaku untuk sepak bola saja, tetapi untuk olahraga lain dan bidang olahraga lain. Dan untuk kasus Martin Paes untuk saat ini, itu ditangani dengan serius oleh PSSI. Apalagi saat ini PSSI menjalin kerjasama dengan Federasi Belanda. Itu poin pertama. Itu bulan kemarin ya. Kalian bisa cek langsung saja di postingan Bapak Erick Thohir mengenai poin-poin kerjasama di situ. Nah, kemudian selanjutnya FIFA juga memiliki kedekatan dengan Indonesia. Dalam hal ini beda ya, hubungan antara FIFA dan juga anggotanya beda ya. Tetapi ada beberapa pendekatan khusus lah dengan Bapak Erick Thohir. Nah, ini diharapkan bisa memudahkan langkah ya bagi PSSI untuk segera ya mempermanenkan Martin Paes. Karena saat ini statusnya Martin Paes ini tinggal menunggu saja, teman-teman. Secara aturan di Indonesia, Martin Paes sudah sah. Tetapi
untuk debut ya bersama timnas Indonesia itu masih ada yang mengganjal di CAS ini. Tetapi saya sangat yakin ya dengan poin-poin CAS ini, walaupun ujung-ujungnya ini di pengadilan, tetapi ujung-ujungnya ini semua pihak harus bisa menerima dan semua pihak harus bisa ini teman-teman ya sepakat dengan apa yang menjadi sinya ataupun yang mengganjalnya. Nah, di sini semua pihak jika sudah sepakat, badan arbitrase akan memutuskan ya bahwa ada poin-poin penting yang diharapkan ini bisa dimaksimalkan oleh Martin Paes untuk membela timnas Indonesia. Nah, itu teman-teman. Yang jelas ya, tidak ada yang tidak mungkin. Kita mendukung langkah dari WSSI, semoga bisa cepat. Karena memang di ronde ketiga kita sangat membutuhkan posisi kiper khususnya ya. Dan bukan berarti kita juga tidak percaya dengan Hernando, Nadeo, Syahrul Trisna, ataupun Adi Satrio, bukan ya. Tetapi memang ini sesuai kebutuhan. Level kita semakin naik ya. Kemudian bagaimana kiprah timnas Indonesia ini sangat ditunggu. Apalagi ekspektasi dari pecinta sepak bola Indonesia ini juga tinggi. Nah, ini artinya kita harus melihat juga ya bahwa sebenarnya Indonesia ini harus mampu untuk bisa bersaing. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman dengan proses dari CAS ini? Apakah kalian yakin di bulan September nanti ya ini PSSI mampu untuk mengejar? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.